Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan kegiatan kita, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua adalah karena berkat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan segala sesuatu yang perlu kami lakukan, kami mau memuji Engkau, kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang akan kami kerjakan disertai oleh Engkau dan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Pujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah saling mengasihi. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Salah satu hal yang diajarkan oleh Yesus dan merupakan bagian dari khotbah di bukit adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Fokusnya bukan lagi mengasihi diri sendiri, tetapi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Saling mengasihi berarti ada dua pihak yang sama-sama memberi kasih. Ada tindakan berbalas, gayung bersambut, tidak bertepuk sebelah tangan. Dari ayat yang barusan kita baca, ada dua kata saling, yaitu yang pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Rasul Paulus menasihatkan agar anggota-anggota gereja saling mengasihi sebagai saudara. Kita memiliki kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi karena kita adalah satu keluarga dan Allah adalah Bapa kita. Kita bukanlah orang asing. Gereja bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan, bukan juga kumpulan dari para sahabat. Tetapi gereja adalah satu keluarga di dalam Allah. Sebagai keluarga Allah, kita perlu menghidupkan kasih persaudaraan supaya kita tidak jatuh ke dalam kasih yang tidak tulus atau kasih yang pura-pura. Yang kedua, dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam dunia militer, orang yang berpangkat rendah akan memberikan hormat terlebih dahulu kepada yang memiliki pangkat yang lebih tinggi. Dalam kehidupan seseorang yang telah diubahkan dan didorong oleh kasih Kristus, fokus kasihnya bukanlah kepada diri sendiri, tetapi kepada saudara-saudara dalam Tuhan. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ketiga bagian B. Filipi 2 ayat ketiga bagian B dikatakan begini, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tabiat kehidupan yang rendah hati ini mencerminkan tabiat Kristus sendiri yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia, menjadi sama dengan manusia, padahal dia adalah Allah. Dalam kehidupan seorang Kristen yang berfokus pada kasih, dia adalah pelayan, dia adalah hamba bagi Kristus dan bagi sesamanya. Karena dia adalah hamba atau pelayan, tidaklah menjadi masalah kalau mendahului dalam memberi hormat. Hormat akan membuka akses. Ketika kita berlaku hormat, maka kita juga akan mendapat hormat. Ketika kita datang tidak terlambat, mengerjakan tugas sebaik-baiknya,
berpakaian rapi, berkata santun. Itu artinya kita sedang menghormati Tuhan, menghormati orang lain, dan menghormati diri sendiri. Kita bisa belajar bahwa sikap saling memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi rasa hormat ini bukan datang begitu saja, bukan serta-merta ada dalam diri orang itu. Ini perlu dipelajari. Kita perlu memupuk rasa saling mendahului dalam memberi hormat, supaya kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan. Yang ada hanyalah sekumpulan orang-orang yang menaruh hormat satu dengan yang lainnya. Dan jika hal ini menjadi budaya, maka Mazmur 133 akan tergenapi, di mana kalau kita hidup rukun bersama, Tuhan berkenan dan Dia akan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan Yesus, berikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami boleh memandang orang lain lebih utama dibandingkan kami, dan kami boleh meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga, dan kami akan mulaikan hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah